Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan melakukan proses konseling rasional emotif behavior terapi. Saya Fatimah Nur Ramadhaniyah sebagai konselor. Saya Hairul Ramadana Akbar sebagai anggota kelompok dan kameramen. Saya Sulaiman sebagai anggota kelompok. Saya Arina Lako sebagai anggota kelompok. Saya Diana Nazifa sebagai anggota kelompok. Saya Hidayatus Solehah sebagai anggota kelompok. Saya Serli Rizkia sebagai anggota kelompok. Kami dari kelompok 4 selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Maaf ya ibu telat anak-anak. Iya, Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai konseling pada siang hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu di sini ingin tahu nama-nama kalian semua. Perkenalkan nama dan kelasnya ya. Iya, Ibu. Dimulai dari mbaknya. Perkenalkan, nama saya Serli Rizkia dari 12 IPA 1. Ya. Selanjutnya mbak. Perkenalkan, nama saya Diana Nazifa dari kelas IPA 4. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Solehah dari 12 IPA 3. Ya, masnya. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari 12 IPA 2. Ya, terima kasih kepada anak-anak sudah memperkenalkan diri satu persatu. Dan terima kasih juga karena kalian sudah hadir untuk melakukan praktikum konseling kelompok. Selanjutnya, sebelum Ibu melakukan konseling, Ibu akan menentukan dulu persetujuan untuk jam konseling. Bagaimana? Ada yang usulan? Silahkan acungkan tangannya. Ya, Mbak. 30 menit. Ya, mungkin ada yang lain. Sama Bu, saya seperti Mbak Serli. Ya, Mbak. Sama, Bu, seperti Serli. Ya. Baik, karena sudah tersepakati semua, bimbingan konseling praktikum hari ini akan Ibu lakukan selama 30 menit ya. Ya, Ibu. Oke. Nah, sebelum Ibu melakukan praktek konselingnya, untuk melatih konsentrasi terlebih dahulu ya, biar kalian refresh pikirannya, Ibu akan melakukan permainan 5 dasar, ABC 5 dasar. Nanti yang kalah atau yang tidak bisa menjawab akan menyanyikan lagu Balonku diubah ke huruf O. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Ya. Nama-nama buah ya, bagaimana? Atau ada usulan lain tentang nama-nama yang lain? Tidak, Bu. Ya, Ibu mulai ya. ABC ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ya, huruf S. Ayo siapa? Jangan tangan. Sebentar, Bu. Ya, betul, betul. Ayo, Mbak, Serli. Salah, Bu. Apa? Salah. Ya, betul. Mbak, Apa ya, Bu? apa? Ayo. Nggak tahu. Ya, jadi Mbak Serli akan mendapat hukuman menyanyikan lagu Balonku dirubah menjadi O ya. Ya, Bu. Silakan, Mbak. Balonku ada nama, apa-apa warnanya. Ada kenang-kenang, darabada dan darah. Meletas bulan kejadar, atau sangat kacau. Balonku tanggal 4, kepegang erat-erat. Ya, bagus, sangat bagus sekali Mbak Serli. Terima kasih ya, Mbak. Ya, Bu. Nah, baik, sudah selesai ya permainannya.
dan cukup melatih konsentrasi anak-anak di sini. Nah, selanjutnya sebelum Ibu melakukan konseling kelompok, apakah sudah pernah mengikuti konseling kelompok anak-anak di sini? Belum, Bu. Ya, jika belum pernah melakukan konseling kelompok, Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini proses memberi bantuan yang dilakukan secara berkelompok, di mana tujuannya untuk memecahkan satu masalah di kelompok tersebut. Dan kita yang ada di sini yang melakukan proses konseling kelompok ini harus bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain. Jadi tidak boleh antara Mbak Sherly dan Mbak Hidayatus ini menceritakan masalah yang sudah kita bahas di konseling kelompok ini. Pelaksanaan konseling kelompok ini harus ada beberapa peraturan. Nah, peraturan ini harus disetujui anggota kelompok maupun konselornya ya. Nah, selanjutnya jika ada yang ingin izin ke kamar mandi atau memberikan pendapat, bisa kalian ajukan tangan untuk mengemukakan pendapatnya ya. Selanjutnya kita anggota kelompok ini harus bisa saling menerima tanggapan dari anggota kelompok lainnya. Dan mungkin ada peraturan lainnya dari anggota kelompok, silakan dari anak-anak. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Ya, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan melakukan langsung ke proses konselingnya ya. Nah, di sini dipersilahkan satu persatu untuk menceritakan masalahnya ya. Dimulai dari Mbaknya. Saya itu, Bu, sering merasa depresi karena tugas kuliah tuh menumpuk, Bu. Ya, depresi ya Mbaknya. Ya. Selanjutnya Mbak. Saya itu sering merasa khawatir, Bu, jika mendapatkan nilai yang kecil. Biasanya untuk ujian atau bagaimana Mbak? Ya, untuk ujian, Ibu. Oh iya. Selanjutnya Mbaknya. Saya kurang percaya diri, Bu, Kurang percaya diri dalam hal apa Mbak? dalam hal fisik saya. Oh, fisik ya. Masnya? Saya sering dibully, Bu, oleh teman sekelas saya karena pekerjaan orang tua saya sebagai pemulung. Oh iya, iya. Banyak bermacam-macam ya permasalahan yang kalian alami. Ada yang dibully, ada yang kurang percaya diri, ada yang merasa cemas dan khawatir. Nah, Ibu akan memilih salah satu permasalahan yang akan kita bahas bersama-sama sesuai dengan persetujuan anggota kelompok ya. Nah, di sini Ibu ingin meminta saran dari anak-anak di sini untuk apa permasalahan yang akan kita bahas. Dari Mbaknya untuk membahas masalah apa? Saya ingin membahas permasalahan yang dialami sama Mbak Ii, Bu. Ya, kurang percaya diri ya. Ya, Ya, Mbaknya. Saya sependapat dengan Sherly, Bu. Apa alasannya, Mbak? Karena kurang percaya diri itu kayaknya sudah dialami oleh semua orang. Oh ya, bisa. Masnya? Ya, sama, Bu, sama dengan pendapat Mbak Diana. Ya, karena sudah kesepakatan ya, kita akan mengangkat satu masalah yakni kurang percaya diri. Memang kurang percaya diri ini sudah lazim dialami oleh setiap orang. Nah, mungkin dari Mbak Hidayatus ini bisa diceritakan kembali apa yang membuat Mbak ini tidak percaya diri. Dipersilahkan Mbak Ii. Begini, Bu. saya merasa kurang percaya diri, Bu, karena saya sering dikatakan sama teman saya ini orangnya kurus. Jadi saya merasa kalau saya ini kurang cantik, tidak sama dengan orang-orang lainnya yang punya badan ideal. Seperti itu. Oh, jadi itu udah menjadi pengalaman diri kamu sendiri ya. Iya, Bu. Tadi Mbak I atau Mbak Hidayatus ini menjelaskan bahwa Mbak ini sering diejek kurus gitu ya. Iya. Nah, apakah Mbak dikatakan seperti itu semakin mengurangi rasa percaya diri Mbak? Iya, Bu, saya dikatakan seperti itu. Jadi saya ini insecure
yang Mbak Ii sudah diceritakan dari awal karena kurangnya apa ya, karena omongan dari teman-temannya sehingga Mbak Ii itu merasa dirinya itu tidak percaya diri. Mungkin ada tanggapan dari kalian? Saya Bu, Ya Mbak. menurut saya itu Bayi mungkin terlalu memikirkan omongan teman-temannya sehingga membuat Bayi itu merasa tidak pede. Begitu ya, masuk itu. Mungkin ada yang lain? Ya benar. Mbak Ii di sini terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain sehingga Mbak Ii ini merasa dirinya tidak percaya. Semua wanita itu cantik, Mbak. Tidak ada yang ganteng, itu tidak ada. Karena yang ganteng itu hanya cowok ya. Dan semua wanita itu cantik. Cantik itu relatif. Bagaimana dirinya bisa berkualitas dengan cantik itu, Mbak. Jadi Mbak Ii ini bisa melakukan dengan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu bisa Mbak Ii tingkatkan dengan Mbak Ii itu merasa pede. Seperti halnya saya percaya saya itu cantik, saya itu memiliki body yang bagus. Jangan terlalu memikirkan omongan orang lain karena semua wanita itu cantik, Mbak. Bagaimana Mbak Ii? Nah, mungkin dari teman-teman di sini atau anak-anak anggota kelompok ada yang bisa memberikan solusi atau saran masukan kepada Mbak Ii sehingga Mbak Ii ini bisa membangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Dipersilakan jika ada, dimulai dari Masnya. Ya, Mbak Ii itu harus merawat diri seperti menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan sering berolahraga. Itu mungkin akan bisa meningkatkan percaya diri Mbak. Tuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak. Menurut saya Mbak Hidayatus itu harus lebih mensyukuri apa yang telah dimiliki. Ya, Mbak Shirley. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi Bu, Bayi itu jangan terlalu memikirkan omongan orang lain karena kalau Bayi itu selalu memikirkan omongan orang lain kan jadinya Bayi itu menjadi kepikiran, muncul pikiran-pikiran buruk tentang dirinya sendiri sehingga membuat Bayi itu merasa tidak pede gitu Bu. Nah, solusi dari teman-temannya yang lain itu sudah cukup bagus. Nah, jadi Mbak Hidayatus ini harus merasa percaya diri untuk mensyukuri nikmat, mensyukuri hal-hal yang ada di dirinya Mbak. Jadi Mbak itu bisa percaya diri. Banyak orang di sana, orang luar di sana yang maaf ya, cacat, dia tidak memiliki tangan, tetapi dia masih bisa percaya diri dan masih bisa tidak memikirkan omongan orang lain. Jadi Mbak Hidayatus ini cantik kok, cantik, sangat cantik. Jadi Mbak itu harus bisa mengubah pikirannya Mbak, yang irasional ke rasional. Dimana Mbak ini bisa melakukan dengan beraktivitas, itu juga bisa untuk Mbak melatih percaya dirinya, mensyukuri, dan tidak perlu memikirkan omongan orang lain. Ya Mbak ya. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari anggota kelompok. Silakan. Tidak ada Bu. Tidak? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada karena waktunya sudah sampai 30 menit, Ibu cukupkan untuk konseling kelompok pada hari ini. Semoga yang permasalahan hari ini bisa kita hilangkan rasa tidak percaya diri itu. Karena semuanya orang pasti merasakan tidak percaya diri. Betul? Ya, betul. Ya. Jadi Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perbuatan selama konseling kelompok ini dilakukan ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.